Media Jepang sampai bingung. Korea Selatan yang jadi rival terberatnya malah tumbang dari timnas Indonesia di Piala Asia U17. Kemenangan timnas Indonesia U17 atas Korea Selatan masuk pemberitaan di Malaysia disebut kejutan yang tak disangka-sangka. Korea Selatan sudah, Evandra Florasta PD Timnas Indonesia U17 sapu bersih di grup C Piala Asia U17 2025. 5 tahun berguru, Nova Arianto pakai pedoman Shin Tae-yong untuk benamkan Korea Selatan. Kevin Dix dan Martin Paes mengapresiasi kemenangan timnas Indonesia U17 atas Korsel di Piala Asia U17 2025. FIFA soroti perkembangan sepak bola timnas Indonesia. Sejarah siap ditulis ulang. Nasib malang Sandy Walsh setelah bela timnas Indonesia. Tak pernah menang, kini hanya jadi pemanis bangku cadangan. Simak ulasan terlengkapnya sebagai berikut. Media Jepang sampai bingung. Korea Selatan yang jadi rival terberatnya malah tumbang dari timnas Indonesia di Piala Asia U17. Kekalahan mengejutkan Korea Selatan di tangan timnas Indonesia dalam laga pembuka grup C Piala Asia U17 menimbulkan tanya dari media Jepang. Melalui artikelnya, media tersebut mengaku bingung ketika mengetahui kalau rival terberatnya di level Asia, yakni Korea Selatan, harus tertunduk lesu dari timnas Indonesia. Timnas Indonesia besutan pelatih Nova Arianto baru saja mencatatkan sejarah gemilang dengan mengalahkan Korea Selatan di Piala Asia U17. Ini merupakan kemenangan pertama bagi timnas Indonesia atas Korea Selatan sepanjang sejarah keikutsertaan mereka di turnamen Piala Asia U17. Sebelum laga, kekuatan timnas Indonesia jelas tidak diperhitungkan ketika dihadapkan dengan Korea Selatan U17 yang beberapa kali merengkuh gelar juara. Terbukti, sejak awal laga, skuad asuhan bek kita itu terus-menerus menekan lini bertahan timnas Indonesia hingga menjelang pertandingan berakhir. Namun tak disangka, saat masuk injury time, bola serangan timnas Indonesia lewat Matthew Baker justru berbuah handball di kotak penalti Korea Selatan. Evandra Florasta yang sempat gagal mengeksekusi penalti akhirnya mampu menceploskan bola rebound dan membuat timnas Indonesia menang atas Korea Selatan. Kekalahan Korea Selatan di tangan timnas Indonesia dalam laga pembuka grup C Piala Asia U17 lantas membuat geger pecinta sepak bola, termasuk media Jepang. Dalam sebuah artikel dari Soccer Digest Web, Jepang sampai sulit menjelaskan dengan kata-kata ketika rival terberatnya, yaitu Korea Selatan, malah tumbang dari Garuda Muda. Sepak bola Korea runtuh, tulis judul media Jepang, Soccer Digest. Tidak tanggung-tanggung, media Jepang tersebut sampai membuat prediksi jika peluang Korea Selatan lolos dari babak penyisihan grup kian sulit. Kekalahan tak terduga Korea atas Indonesia yang berperingkat lebih rendah membuat media di Korea tercengang, ungkapnya. Mereka terancam tersingkir dari babak penyisihan grup Piala Asia U17, lanjut media Jepang. Dalam artikel yang sama, Soccer Digest Web juga mengutip pernyataan dari media Korea yang mulai risau akan masa depan negaranya di Piala Asia U17. Sepak bola Korea Selatan kolaps. Kekalahan mengejutkan 0-1 dari Indonesia membuat mereka terancam tersingkir dari babak penyisihan grup, kata Soccer Digest mengutip media Korea, Esports. Media tersebut juga mengingatkan kepada skuad Korea Selatan soal peluang mereka ke babak selanjutnya jika kembali raih hasil minor di babak penyisihan grup. Dengan kekalahan di pertandingan pertama penyisihan grup, lampu merah kini menyala bagi peluang Korea Selatan untuk melaju ke perempat final, pungkasnya. Selanjutnya, timnas Indonesia akan menghadapi Yaman sedangkan Korea Selatan bersua Afghanistan dalam lanjutan grup C Piala Asia U17, Senin, 7 April 2025. Kemenangan timnas Indonesia U17 atas Korea Selatan masuk pemberitaan di Malaysia disebut kejutan yang tak disangka-sangka. Timnas Indonesia U17 mengawali laga pertama grup C Piala Asia U17 2025 dengan hasil positif. Tim Garuda Muda sukses membungkam Korea Selatan U17 lewat gol tunggal Evandra Florasta di Stadion Prince Abdullah Al Faisal Sport City, Jeddah, Jumat, 4 April 2025. Meski mendapat gempuran bertubi-tubi dari Korsel U17 sejak awal permainan, timnas Indonesia tak kalah semangat dan melakukan serangan balik. Puncaknya pada injury time babak kedua, tepatnya menit ke-91,
Timnas Indonesia U17 mendapatkan hadiah penalti setelah Kim Ji-seong menyentuh bola di kotak terlarang. Evandra Florasta yang maju sebagai Algojo gagal menjalankan tugasnya. Bola hasil tembakan 12 pas Evandra ke sisi kanan dapat digagalkan kiper. Beruntung, bola rebound masih bisa disambar Evandra Florasta dengan sepakan kaki kanan, dan si kulit bundar meluncur masuk ke gawang Korea Selatan U17. Sampai duel berakhir, skor 1-0 untuk kemenangan Timnas Indonesia U17 atas Korea Selatan U17 tetap bertahan. Hasil ini menempatkan Timnas Indonesia U17 untuk sementara ada di posisi kedua. Tak ada yang mengira kemenangan mengesankan Timnas Indonesia U17 atas Korea Selatan membuat heboh hingga masuk pemberitaan di sejumlah negara tetangga. Tidak hanya media Vietnam melalui Soha VN dengan menggambarkan gempa dahsyat yang ditorehkan Timnas Indonesia U17, media Malaysia yakni Makan Bola juga ikut memberitakannya. Kali ini yang dimuat dalam tulisannya adalah kejutan yang tidak disangka datang dari Timnas Indonesia U17. Dengan menjungkalkan Korea Selatan, tim yang merupakan runner-up turnamen edisi sebelumnya atau tahun 2023. Kejutan Indonesia yang tak disangka-sangka, tulis Makan Bola dalam judul artikelnya, Sabtu, 5 April 2025. Timnas Muda Indonesia membuat kejutan saat mengalahkan Korea Selatan. Tambah tulisan di media Malaysia itu, kemenangan ketiga sepanjang sejarah. Sementara di sisi lain, sejumlah fakta menarik mengiringi kiprah Timnas Indonesia U17 yang berhasil mengamankan kemenangan atas Korea Selatan. Kemenangan atas Korea Selatan merupakan yang ketiga bagi Timnas Indonesia U17 sepanjang sejarah keikutsertaan di Piala Asia U17. Dua kemenangan sebelumnya diraih Garuda Muda dengan menumbangkan Qatar 1-0 pada edisi 1986. Disusul kemenangan telak 4-1 atas Tajikistan pada Piala Asia U17 edisi 2010. Kemenangan perdana atas Korea Selatan U17. Gol tunggal Evandra Florasta membuat Timnas Indonesia U17 mengamankan kemenangan atas Korea Selatan tadi malam. Sebuah sejarah tentunya, sebab menjadi kemenangan pertama Garuda Muda setiap bertemu Korsel di pentas Piala Asia U17. Sebelumnya, Timnas Indonesia U17 selalu kesulitan dengan kekalahan 1-7 pada Piala Asia U17 edisi 1988, lalu imbang 1-1 pada edisi 1990, kemudian kalah telak 0-9 pada Piala Asia U17 2008. Korea Selatan sudah, Evandra Florasta PD Timnas Indonesia U17 sapu bersih di grup C Piala Asia U17 2025. Evandra Florasta percaya diri Timnas Indonesia U17 akan menyapu bersih laga di grup C Piala Asia U17 2025. Sebab, lawan terberat yakni Timnas Korea Selatan U17 sukses dilewati. Timnas Indonesia U17 permalukan Korea Selatan U17 dengan skor tipis 1-0 di Stadion Prince Abdullah Al Faisal, Jeddah, Arab Saudi, Jumat 4 April 2025 malam waktu Indonesia Barat. Gol kemenangan Garuda Muda dicetak lewat gol telat Evandra di menit 92 usai memanfaatkan bola muntahan penaltinya. Bersyukur, pemain Bayangkara FC itu bersyukur bisa menjadi aktor kemenangan Timnas Indonesia U17 di laga tersebut. Evan mengatakan kemenangan ini sangat penting dalam menatap sisa laga grup C. Jelas berpengaruh karena pertandingan pertama sangat menentukan pertandingan-pertandingan berikutnya, kata Evandra usai pertandingan, dikutip Sabtu, 5 April 2025. Motivasi. Kemenangan tersebut menjadi suntikan motivasi bagi seluruh pemain Timnas Indonesia U17. Evandra optimistis Garuda Asia bisa mempertahankan tren kemenangannya ini saat melawan Timnas Yaman U17 dan Timnas Afghanistan U17. Dengan hasil ini, saya percaya diri untuk pertandingan-pertandingan berikutnya lawan Yaman dan Afghanistan. Saya dan tim ingin sapu bersih kemenangan, tegas Evandra. Klasemen. Adapun kemenangan ini membuat Timnas Indonesia U17 duduk di posisi 2 dengan 3 poin. Sama seperti Yaman U17 yang berada di puncak. Sementara Korea Selatan U17 di posisi 3 dan Afghanistan U17 di urutan terakhir. Selanjutnya, Timnas Indonesia U17 akan melawan Yaman U17 pada Senin 7 April 2025. Anak asuh Nova Arianto wajib memetik kemenangan jika ingin mengamankan tempat di babak perempat final Piala Asia U17 2025. Jika melaju ke perempat final, maka Timnas Indonesia U17 telah mencapai target yang diberikan oleh PSSI.
Sebab, masing-masing tim berhak mendapat tiket Piala Dunia U17 2025 jika sukses melaju ke fase gugur. 5 tahun berguru, Nova Arianto pakai pedoman Shin Tae-yong untuk benamkan Korea Selatan. Nova Arianto menerapkan playbook Shin Tae-yong di Timnas U17 Indonesia untuk membungkam Korea Selatan. Timnas U17 Indonesia bisa disangka dilatih Shin Tae-yong andai terdapat semacam blind food test dalam laga melawan Korea Selatan. Dalam blind food test, seseorang diminta mencicip makanan dengan menutup mata tanpa mengetahui resep dan chefnya. Andai tes tersebut diterapkan pada supporter untuk menilai Timnas U17 Indonesia versus Korea Selatan, kesimpulan yang didapat kemungkinan besar adalah Putu Panji dan kawan-kawan dipoles Shin Tae-yong. Hal itu lantaran pelatih Indonesia, Nova Arianto, kentara menerapkan semua ilmu yang didapat dari maha gurunya. Nova merupakan asisten Shin Tae-yong di seluruh kelompok umur Timnas Indonesia pada 2020 hingga 2025. Kini Nova menangani Timnas U17. Tak mengherankan jika metode Shin ia pakai terhadap anak didiknya. Sebelum Piala Asia U17 2025 bergulir, skuad Garuda Asia sempat dipuji lantaran memiliki masa otot mumpuni. Hal tersebut mengingatkan supporter pada era awal Shin Tae-yong saat menggembleng Timnas U20 angkatan Rizky Ridho dengan latihan fisikal berat. Pada laga pertama Piala Asia U17 2025 menghadapi Korea Selatan, Nova mengamati meniru memodifikasi pendekatan Shin. Dalam hal formasi bermain, Nova menerapkan skema 3 bek tengah yang lazim diterapkan Shin selama melatih Indonesia. 3 bek tengah yang diandalkan Nova yaitu Putu Panji, Mateu Baker, dan M. Al-Ghazani. Trio tersebut beserta kiper Dava Al-Ghasemi bekerja keras mengamankan clean sheet walau menghadapi 21 tembakan lawan. Dalam hal mencari peluang, Nova juga memanfaatkan lemparan jauh untuk mengais kesempatan. Shin Tae-yong memanfaatkan talenta Pratama Arhan, dan Nova menggunakan jasa Fabio Aska. Lemparan jauh Fabio Aska berkontribusi menciptakan kemelut yang berbuah hadiah penalti dan berujung gol Evandra Florasta. Nova pun menjadi salah satu pihak yang paling kehilangan saat PSSI memutuskan memberhentikan Shin. Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada coach, karena telah memberikan warna dan cerita yang indah untuk sepak bola Indonesia. Kami merasa beruntung dengan kehadiran coach selama hampir 5 tahun di tim nasional. Pastinya itu semua akan menjadi bekal yang saya bawa dalam karir kepelatihan saya ke depan. Tulis Nova di Instagram saat perpisahan dengan Shin. Meski Shin Tae-yong telah pergi, jejaknya selamanya dapat dirasakan dalam sepak bola Indonesia. Kevin Dix dan Martin Paes mengapresiasi kemenangan Timnas Indonesia U17 atas Korsel di Piala Asia U17 2025. Timnas Indonesia U17 mengawali perjalanan di Piala Asia U17 2025 dengan manis. Kemenangan bersejarah dan mengesankan berhasil diraih pasukan Nova Arianto pada laga perdana babak penyisihan grup. Timnas Indonesia U17 sukses membungkam Korea Selatan U17 lewat aksi Evandra Florasta. Menjalani pertandingan di Stadion Prince Abdullah Al Faisal Sport City, Jeddah, Jumat, 4 April 2025, malam waktu Indonesia Barat. Meski mendapat gempuran bertubi-tubi dari Korsel U17 sejak awal permainan, Timnas Indonesia tak kalah semangat dan melakukan serangan balik. Puncaknya pada injury time babak kedua, tepatnya menit ke-91, Timnas Indonesia U17 mendapatkan hadiah penalti setelah Kim Ji-seong menyentuh bola di kotak terlarang. Evandra Florasta yang maju sebagai algojo gagal menjalankan tugasnya. Bola hasil tembakan 12 pas Evandra ke sisi kanan dapat digagalkan kiper. Beruntung, bola rebound masih bisa disambar Evandra Florasta dengan sepakan kaki kanan, dan si kulit bundar meluncur deras masuk ke gawang Korea Selatan U17. Sampai duel berakhir, skor 1-0 untuk kemenangan Timnas Indonesia U17 atas Korea Selatan U17 tetap bertahan. Rupanya kemenangan bersejarah tersebut ikut mengundang perhatian dua pemain Timnas Indonesia senior yang berstatus diaspora. Ya, Kevin Dix dan Martin Paes ikut memberikan apresiasi sesaat setelah kemenangan skuad Garuda Muda atas Korea Selatan. Dalam postingan informasi hasil akhir kemenangan Timnas Indonesia U17 1-0 atas Korea Selatan U17 oleh akun Instagram Timnas Indonesia, Kevin Dix dan Martin Paes ikut berkunjung di kolom komentar. Akun kedua pemain itu mengirimkan emoji atau simbol grafis yang digunakan untuk menyampaikan perasaan atau ekspresi.
Kevin Dix mengirimkan emoji bergambar tepuk tangan atau ekspresi aplause. Sementara Martin Paes mengirimkan 4 emoji api berkobar. Sontak unggahannya mendapat respons dari netizen yang ikut dalam merayakan kemenangan fantastis Timnas Indonesia U17. Bikin bangga. Sementara itu, pelatih Timnas Indonesia U17 Nova Arianto merasa bangga dengan anak asuhnya. Persiapan panjang yang sudah dilakukan, termasuk pelatihan di Dubai, Uni Emirat Arab, selama 3 pekan terakhir, berbuah manis di pertandingan pertama. Saya sangat bangga atas perjuangan tanpa henti para pemain. Hasil yang sangat diharapkan, dan menjadi penyemangat agar kami fokus ke laga selanjutnya, ujar Nova Arianto. Perjalanan masih panjang. Kami berharap terus mendapat dukungan dan doa dari semua pecinta Timnas Indonesia. Lanjutnya, jaga asa lolos ke perempat final dan Piala Dunia U17. Berkat kemenangan tersebut, Timnas Indonesia U17 kini berada di posisi kedua grup C dengan nilai 3. Peringkat pertama diduduki Yaman yang mengalahkan Afghanistan 2-0. Torehan itu pun membuat tim Garuda Asia menjaga asa lolos ke perempat final Piala Asia U17 2025. Putu Panji dan kawan-kawan membutuhkan 4 poin tambahan untuk melenggang ke fase gugur. Sementara di sisi lain, hasil ini juga membuat Timnas Indonesia U17 semakin membuka kesempatan tampil ke Piala Dunia U17 tahun ini. Sebab ada 8 tim alias perempat finalis yang bakal lolos langsung ke turnamen tersebut. FIFA soroti perkembangan sepak bola Timnas Indonesia. Sejarah siap ditulis ulang. Federasi Sepak Bola Dunia, FIFA, menyoroti perkembangan Timnas Indonesia dalam upaya mengejar mimpi tampil di Piala Dunia 2026. Melalui situs resminya, FIFA menyebut Garuda sedang berusaha menulis ulang sejarah yang tercipta 86 tahun silam. Sejarah, terkadang, terasa seperti roda yang berputar dan membawa kita kembali ke tempat-tempat yang pernah kita kunjungi. Itulah yang dialami tim nasional Indonesia dalam upaya mereka untuk lolos ke Piala Dunia FIFA 2026. Tulis FIFA seperti dikutip Siap FIFA, Sabtu, 5 April 2025. FIFA bahkan membandingkan langkah Timnas Indonesia dengan kisah karakter fiksi Marty S1MCH Pronunciation Fly dalam film populer era 1980-an, Back to the Future, yang kembali ke masa lalu untuk memperbaiki masa depan. Seperti karakter Marty S1MCH Pronunciation Fly, tim nasional Indonesia tampaknya meninjau kembali masa lalu dan mengambil pelajaran untuk menulis babak baru yang berani bagi masa depan. Pada 1938, Indonesia, yang saat itu dikenal sebagai Hindia Belanda, membuat sejarah sebagai tim Asia pertama yang tampil di final Piala Dunia FIFA, lanjut FIFA. Kala itu, skuad Hindia Belanda diisi oleh pemain keturunan Belanda, Tionghoa Indonesia, dan penduduk asli. Mereka melakukan perjalanan jauh ke Prancis untuk tampil di turnamen akbar dunia. Namun, langkah mereka langsung terhenti setelah kalah telak 0-6 dari Hungaria, yang kemudian menjadi finalis turnamen. Kini, lebih dari 8 dekade berlalu, Timnas Indonesia bersiap menulis kisah baru. Kini, lebih dari 8 dekade kemudian, Indonesia bertekad menulis ulang sejarah. Kali ini bukan sekadar untuk ambil bagian, tetapi juga untuk lolos ke turnamen yang jauh lebih besar dengan lebih banyak peluang dan aspirasi yang lebih besar, tutup FIFA. Dengan skuad muda, semangat baru, dan dukungan dari supporter fanatik, peluang Indonesia terbuka lebih lebar dibandingkan era sebelumnya. Jika berhasil lolos ke Piala Dunia 2026, maka Timnas Garuda akan mengakhiri penantian panjang sekaligus membangkitkan kembali kisah lama yang tertunda sejak 1938. Nasib malang Sandy Walsh setelah bela Timnas Indonesia, tak pernah menang, kini hanya jadi pemanis bangku cadangan. Pemain Timnas Indonesia, Sandy Walsh, menghilang dari starting line-up Yokohama F. Marinos dalam pertandingan melawan mantan klub Pratama Arhan, Tokyo Verdy. Marinos bermain menghadapi tim ibu kota Jepang, Tokyo Verdy, dalam laga lanjutan kasta tertinggi Liga Jepang, J1 League, pada Sabtu, 5 April 2025, siang waktu Indonesia Barat. Laga yang digelar di Nissan Stadium tersebut berakhir tanpa pemenang dengan skor imbang tanpa gol. Sandy Walsh, yang sebelumnya bermain penuh selama 90 menit pada saat Marinos menghadapi Nagoya Grampus pada 2 April 2025, menghilang dari starting line-up. Sang pemain Timnas Indonesia hanya duduk di bangku cadangan dan tidak pernah diturunkan hingga laga berakhir.
Ini menjadi pertama kalinya Sandy Walsh tidak terlibat dalam suatu pertandingan yang dimainkan oleh Marinos dalam lebih dari sebulan terakhir. Terakhir kali bek kanan berusia 30 tahun ini hanya menjadi penghangat di bangku cadangan adalah pada saat menghadapi Yokohama FC pada 26 Februari 2025 yang berakhir imbang 0-0. Sejak saat itu, dia selalu bermain dalam 7 pertandingan beruntun yang dimainkan oleh Marinos, entah menjadi starter atau sebagai pengganti. Selain itu, hasil ini juga memperpanjang tren buruk Marinos setelah jeda internasional Maret 2025. Setelah Sandy Walsh kembali dari timnas Indonesia, sang pemain keturunan Belgia-Indonesia itu tidak pernah menang dalam 3 laga terakhir yang dimainkan Marinos. Marinos kalah 0-1 dari Fagiano Okayama pada 29 Maret ketika Walsh bermain selama 25 menit. Sedangkan pada saat Walsh bermain penuh 990 menit menghadapi Nagoya Grampus, Marinos kalah dengan skor 0-2. Kini, dengan hasil imbang 0-0 melawan mantan klub Pratama Arhan, Tokyo Verdy, Marinos terjerembab di zona degradasi klasemen sementara J1 League. Mereka baru mengoleksi 7 poin dari 8 laga, selagi tertinggal 1 poin dari zona aman.